Shalom, selamat pagi. Selamat kembali pagi hari ini kita berjumpa di dalam mesbah doa pagi kita hari ini. Mari saudara, kita akan lebih dalam lagi untuk kita beribadah, membangun rohani kita kepada Tuhan Yesus yang memberi kehidupan, yang memberi kita kekuatan. Biarlah pagi hari ini kita menyembah, memuji Tuhan, mengagungkan namanya. Mari saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, segala puji syukur hanya kepadamu Tuhan. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan seluruh setiap anak-anakmu, jemaatmu, baik jemaat GBH City maupun jemaat Tuhan, jemaat-jemaatmu di ibadah mesbah pagi live streaming ini. Biar Roh Kudus, biar urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami saat kami membangun rohani di dalam mesbah doa pagi ini, sehingga layak Tuhan segala pujian, segala sembah kami, syukur kami kepadamu Tuhan. Kami tidak mengizinkan iblis mengganggu mesbah doa pagi kami pada pagi hari ini dan mengganggu Tuhan jalannya ibadah kami. Biarlah lawatan kuasa Tuhan menghancurkan segala pekerjaan-pekerjaan iblis Tuhan yang menghalangi untuk kami datang kepadamu Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang rohaninya lemah saat ini Tuhan angkat, Tuhan bangkitkan mereka sehingga pagi hari ini tidak ada yang mustahil. Bila kami datang dan dekat padamu, memuji menyembahmu, ada kemuliaan Tuhan, ada pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan persembahan kami di hadapanmu. Terima kasih Bapa. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Saat pagi hari ku datang lagi menyembahmu Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari ini Tuhan, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sekali lagi katakan dari awal. Saat pagi hari ku datang lagi, inilah persembahan anak-anakmu ya Tuhan. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Amin ya Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang kau beri. Memuji Tuhan dengan segenap hati, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah kau, kau Allah yang Maha Kudus, Maha Kudus. Amin Tuhan. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan hidupku kepadamu, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Amin Tuhan. Tuhan, sekali lagi katakan, saat pagi hari ku datang lagi. Ya, inilah persembahan kami Tuhan. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan, rendahkan diri, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur kepadamu Tuhan, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji menyembahmu Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah kau, Allah Maha Kudus, Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Amin Tuhan. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah kau Allah Maha Kudus. Ku tinggikan, amin Tuhan. Allah Maha Tinggi, ku
serahkan hidupku padamu, serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinan kuat kuasa-Mu Tuhan, dalam pimpinanmu Tuhan. Sekali lagi katakan saudara, ku sembah Kau. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati. Amin. Kudus, ku tinggikan Kau Allah yang maha tinggi, Allah maha tinggi. Ku serahkan tubuh, jiwa, rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan, dalam pimpinan-Mu Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sembahlah Dia dengan segenap hati. Sembah Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau layak diagungkan. Terimalah hormat kami Bapa, sebab Engkau Allah yang layak dipuji. Kau berharga di mataku Tuhan. Engkau yang selamatkan hidupku dari dosa dan segala kelemahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau layak dipuji, disembah. Ku serahkan hidupku padamu, ku serahkan padamu Tuhan. Tak ku biarkan hati dan pikiranku di tempat yang lain. Ku serahkan hati dan pikiranku hanya menyembah-Mu, hanya memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Ya Ramaya Sandiara Masyikira Maya Rama Sandiara Masya Tuhan. Ya Rala Rama Syikira Maya Sandiara Masya. Bapa, Engkau maha mulia, Engkau maha kudus. Kami datang padamu Tuhan di dalam Tuhan mesbah doa pagi kami bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu di akhir zaman ini. Biarlah kami mau hidup teguh, hidup sungguh-sungguh mengasihi-Mu, hidup memulai dari awal hidup kami memuji, menyembah Engkau, mendengarkan suara firman-Mu, suara kebenaran-Mu yang memberikan kami kekuatan. Dan Engkau Tuhan Yesus, kami mau ucapkan terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau sudah memberikan kami kekuatan. Kami boleh hidup hari ini karena semua anugerah-Mu. Kami mau dengarkan suara firman-Mu Tuhan, karena Engkaulah kekuatan kami untuk menjalani hidup. Bahkan kami boleh mengalami kuasa dan zaman Tuhan, kemenangan demi kemenangan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau persembahkan pujian ini bersama dengan anak-anak-Mu yang di rumah. Kami persembahkan, Kau berharga di mataku Tuhan. Amin. Inilah pujian yang kami naikkan padamu. Haleluya Tuhan. Kau berharga dan mulia di mataku. Amin. Lebih dari emas, perak, dan permata. Amin. Bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kau berharga di mataku Tuhan. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata. Bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu. Kini ku persembahkan hidupku padamu. Amin. Bagai
bagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidup kami menjadi terang hidupku. Kau berharga dan mulia, Kau berharga dan mulia di mataku. Amin Tuhan. Lebih dari emas, perak dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, Kau termulia. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan hidupku padamu. Amin. Bagai persembahan yang hidup, pakai kami jadi terang Tuhanmu, Tuhanku. Amin. Dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kini ku persembahkan hidupku. Kini ku persembahkan hidupku padamu. Bagai persembahan yang hidup, inilah pernyataan kami Tuhan Yesus, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidup kami jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah hidupku. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, sehingga firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami, dan kami terus bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan. Saat ini kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalaskan doa dan kami bersyukur. Haleluya, amin, amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita kembali di dalam Mesbah Doa pagi ini. Kita yang sama-sama setia untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ya, semakin hari kita semakin mengasihi Tuhan, semakin kita cinta akan Tuhan. Saudara dan saya, hidup kita boleh terus ya bertumbuh mengasihi Tuhan ya. Kita akan membaca di dalam Markus pasal yang ke-14 ya. Saudara, temanya adalah memberi yang terbaik bagi Tuhan ya. Di dalam Markus 14 saya akan membacakan di ayat yang ke-9 saja ya. Nanti saya akan jelaskan mengenai cerita tentang Yesus diurapi ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Ya, saudara, Tuhan Yesus mengatakan ini oleh karena saudara Maria, ya, itu mengurapi saudara Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Ya, saudara, hal ini dianggap satu pemborosan oleh Yudas Iskariot. Dikatakan saudara di dalam Yohanes pasal yang
ke-12 ya. Saudara, ini adalah kisah yang sama juga, diceritakan bagaimana Maria mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal harganya ya. Namun Tuhan Yesus membenarkan apa yang dilakukan oleh Maria, karena itu adalah satu ungkapan kasihnya ya kepada Yesus ya. Maria melakukan itu karena Tuhan Yesus itu berharga di matanya ya. Saudara, minyak narwastu seharga 300 dinar itu tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang sangat berharga di mata Maria ya. Walaupun saudara, Yudas mengatakan itu, sebenarnya dia adalah, dikatakan di dalam kitab Injil Yohanes, dia seorang pencuri yang mencuri uang kas ya. Saudara, bukan maksudnya sebenarnya untuk menolong orang miskin, tetapi itu semua diperuntukkan untuk dirinya ya. Saudara, inilah yang firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, bagaimana saudara Maria telah melakukan yang terbaik bagi Tuhan ya. Saudara, dan dikatakan firman Tuhan, namanya akan dikenang selama-lamanya ya. Saudara, apa yang dilakukannya itu akan dikenang selama-lamanya ya. Saudara, apakah pemberian yang terbaik ya saudara yang dapat kita berikan kepada Tuhan ya? Saudara, yang pertama adalah hati yang hancur ya. Saat Maria datang menemui Yesus, hatinya hancur saudara ya. Saudara, oleh karena apa? Ia begitu mengasihi Tuhan ya. Saudara dan saya, korban yang paling menyenangkan hati Tuhan adalah hati yang hancur dan remuk ya. Saudara, itulah korban yang berkenan kepada Tuhan ya. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19, ini juga berbicara tentang hati yang hancur saudara ya. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19, di sini dikatakan di dalam saudara ya, di dalam Mazmur 51, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya. Saudara, inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Korban yang terbaik ya saudara yang dapat kita berikan kepada Tuhan ialah korban persembahan hati yang hancur di hadapan Tuhan ya. Sebagaimana Maria mempersembahkan saudara minyak narwastu yang mahal harganya ya, dia bagaikan saudara persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Demikian juga saudara dan saya mempersembahkan hati yang hancur di hadapan Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina ya. Saudara, ini adalah Mazmur Daud ya, Mazmur pengakuan dosa Raja Daud ya. Pemberian yang terbaik pada Tuhan adalah hati yang hancur oleh penyesalan dan pertobatan ya. Dia bertobat tatkala Nabi Nathan menegurnya ya. Saudara, inilah yang Tuhan berkenan ya. Tuhan dekat kepada orang yang hancur hatinya, yang remuk jiwanya. Pada saat kita boleh datang kepada Tuhan, saudara, dengan jiwa yang hancur, dengan hati yang hancur, oleh karena penyesalan, saudara, di hadapan Tuhan, oleh karena dosa-dosa yang kita lakukan, ya, yang kita perbuat, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Maria merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Dia mempersembahkan, saudara, minyak narwastu yang mahal harganya, karena Yesus itu jauh lebih berharga daripada minyak narwastu yang mahal harganya itu ya. Saudara, yang kedua adalah hati yang taat ya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ya, 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 saya akan bacakan. Tetapi jawab Samuel,
Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ya, saudara, ini adalah dicatat firman Tuhan tentang Saul yang ditolak oleh Allah sebagai raja, oleh karena Raja Saul telah melanggar perintah Tuhan. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan kepada saudara melalui Nabi Samuel untuk menegur, memperingatkan Raja Saul oleh karena tidak taat akan perintah Tuhan. Ya, pada saat Tuhan memerintahkan untuk membinasakan orang Amalek beserta dengan semua kambing domba yang mereka miliki. Ya, namun saudara, Samuel tidak melakukannya. Ya, oleh karena itu firman Tuhan katakan ketaatan itu jauh lebih berharga, lebih baik, ya saudara, dibandingkan dengan korban persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Ya, saudara, apapun ya yang kita berikan kepada Tuhan, baik hartamu, baik juga saudara kita di dalam melayani Tuhan, saudara, ya itu haruslah disertai dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Ya, saudara, kalau tidak maka korban persembahan kita, doa-doa kita tidak akan didengar oleh Tuhan. Ya, oleh karena apa? Kita masih hidup di dalam dosa. Ya, kita melanggar perintah Tuhan seperti Raja Saul. Ya, saudara, contoh teladan dalam ketaatan itu adalah Tuhan Yesus. Ya, dikatakan firman Tuhan, ia taat sampai mati di kayu salib, dan dikatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan di bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, saudara, di dalam Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8 dan ke-9 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, saudara, itulah persembahan yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan, seperti Yesus. Dia taat pada kehendak Bapanya di surga, untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Dia mati di kayu salib untuk menebus segala dosa saudara dan saya. Demikian juga saudara dan saya, korban persembahan yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan, pemberian yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan adalah hati yang taat. Ya, taat kepada perintah Tuhan. Ya, saudara, itu yang Tuhan kehendaki dalam hidup saudara dan saya. Ya, hal yang ketiga, saudara, ya, apakah pemberian yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan? Itulah hati yang penuh dengan kasih. Ya, saudara, Maria mengasihi Tuhan Yesus. Maria, ya, memandang bahwa Tuhan Yesus itu sangat berharga di dalam hidupnya. Dia mengasihi Tuhan Yesus bukan sekedar dalam perkataan, ya saudara, namun itu dinyatakan lewat perbuatan atau tindakannya. Pada saat dia memecahkan buli-buli walam yang berisi minyak narwastu yang mahal harganya dan menuangkannya ke kepala Yesus, saudara. Ya, nah, ini adalah satu tindakan kasih, perbuatan kasih yang dilakukan oleh Maria, oleh karena Tuhan Yesus berharga di dalam kehidupannya. Ya, saudara, tidak ada yang sia-sia yang dapat kita lakukan apabila semua didasari dengan kasih. Ya, tidak ada saudara yang sia-sia. Sebagaimana saudara yang Yudas katakan itu sebagai satu pemborosan, ya,
Namun saudara, tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Tuhan Yesus sangat berharga dalam hidup kita, ya. Saudara, hati yang penuh dengan kasih harus dinyatakan lewat perbuatan, ya. Saudara, itu yang firman Tuhan katakan, kasih bukan hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan, tetapi perbuatan yang kita lakukan kepada Tuhan, ya. Saudara, pada saat kita mengasihi Tuhan, kita mempersembahkan bukan hanya harta yang kita miliki, tetapi saudara, kita mempersembahkan tubuh kita, diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu adalah ibadah kita yang sejati, ya. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh saudara membangun kehidupan rohani kita untuk bertambah hari, kita bertambah, saudara, semakin mengasihi Tuhan lewat perbuatan-perbuatan saudara, yaitu hati yang taat kepada Tuhan, ketaatan kita kepada firman Tuhan, ya. Kemudian juga saudara, kita tidak membiarkan dosa, ya saudara, itu ada di dalam batin kita, tapi kita segera mengakuinya, menyesalinya, dan kita bertobat. Kita mempersembahkan diri kita sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, dan itu adalah ibadah yang sejati. Kita mengasihi Tuhan lewat tindakan perbuatan kita, dan biarlah apa yang kita lakukan, yang terbaik yang kita lakukan bagi Tuhan, saudara, itu boleh menjadi satu bau yang harum yang menyenangkan bagi Tuhan. Waktu kita yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan, saudara, ya, apapun yang kita lakukan, semua kita lakukan bagi Tuhan, ya. Baik kita melakukan perbuatan baik kepada sesama, saudara, itu kita lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oleh karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi saudara dan saya, dan biarlah nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita, ya. Kita akan nyanyikan pujian ini kembali. Saudara, kau berharga dan mulia di mataku, ya. Lebih dari emas, perak, dan permata, lebih dari semua isi dunia ini. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, kau termulia, kau berharga. Kau berharga dan mulia di mataku, lebih dari emas, perak, dan permata, bahkan lebih dari semua isi dunia ini. Oh Yesus, kau termulia. Kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan hidupku padamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, pakailah hidupku. Katakan, Tuhan, pakailah. Tuhan, pakailah hidupku. Saudara,
Persembahan yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan adalah diri kita sendiri. Yesus telah mati mempersembahkan dirinya sebagai satu persembahan yang hidup. Dia mengorbankan dirinya mati di kayu salib menebus dosamu dan dosaku. Demikian juga kita boleh mempersembahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan sebagai alatnya. Mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Kehidupan yang berkenan, kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan, itulah yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Ketaatan kita kepada firman Tuhan, penyesalan akan dosa, hati yang hancur, Tuhan dekat kepada orang-orang yang hatinya hancur di hadapan Tuhan. Baik hancur oleh karena merindukan Tuhan, baik hancur oleh karena penyesalan akan dosa. Saudara dan saya, biarlah hati kita persembahkan kepada Tuhan. Diri kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Hatimu, kasihmu kepada Tuhan haruslah dinyatakan lewat tindakan atau perbuatan yang nyata. Berikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Berikan segala apa yang kau miliki, talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Demikian juga harta yang Tuhan berikan kepada kita, saudara, kita berikan yang terbaik Tuhan kepada Dia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh berakar di dalam hidup kami. Terpujilah namamu. Kami berdoa khususnya, kami berdoa bagi Tuhan yang mengalami peperangan bangsa Rusia dan juga Ukraina. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau turut bekerja ya Tuhan, supaya memperdamaikan keadaan kedua bangsa ini yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mendamaikan mereka dan rakyat Ukraina yang mengalami kesusahan, baik dalam pengungsian, baik dalam tekanan oleh karena ketakutan mereka Tuhan, oleh karena peperangan ini. Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, Tuhan yang memberikan juga pertobatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam menghadapi keadaan yang sukar dan sulit ini ya Tuhan, yang dihadapi oleh bangsa-bangsa, yang dihadapi oleh bangsa kami Indonesia, menghadapi pandemi virus corona, menghadapi krisis ekonomi yang sedang melanda dunia, ditambah lagi Tuhan kasus peperangan antara Ukraina dan juga bangsa Rusia yang berdampak kepada perekonomian bangsa-bangsa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami, terlebih kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh berada dalam penyertaan, dalam perlindungan, dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam pergumulan yang berat apapun Tuhan yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang boleh menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami ya Tuhan. Berkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, baik kami yang studi, baik kami yang bekerja, baik kami yang berusaha, berdagang, Tuhan yang menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah hati dan terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara. Demikianlah Mesbah Doa pagi ini. Kiranya ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan saudara, dan saudara bagikan ini kepada teman-teman dan saudara yang lainnya, agar semua kita boleh diberkati dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.